Kenapa partai Anda kok panik? Pak Anies itu cuma mengundang tukang bakso, ya, mengundang rakyat kecil, mengundang rakyat yang diremehkan agar mereka bisa bersama-sama dengan pemimpinnya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini sangat menarik sekali dan bahkan viral di media sosial terkait dengan pernyataan Ibu Megawati. Dan bahkan ada yang mengkomentari bahwa Hasto komentari Anies yang undang tukang bakso. Yan harahap, kok dia yang mencret ya. Ini adalah ada mulai serangan-serangan nih dari partai Demokrat, ada dari berbagai seperti PKS dan Nasdem dan sebagainya. Ketika Anies Baswedan ngundang tukang bakso, maka semuanya disalahkan. Semuanya Anies disalahkan. Perayaan DKI Jakarta kemarin Anies disalahkan. Semuanya serba salah. Menurut mereka orang-orang yang tidak suka pada Anies Baswedan. Tapi mari kita lihat beritanya. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengundang tukang bakso dalam acara Malam Ramah Tamah Jakarta Prik 2022 di Balai Kota DKI. Hasto mempertanyakan mengapa harus sekarang mengundang para tukang bakso padahal Anies sudah lama menjabat. Dari perkataan disinilah yang kemudian Pak Hasto itu seakan-akan tidak suka atau seakan-akan itu sindiran kepada Ibu Megawati terkait dengan Anies Baswedan yang mengundang tukang bakso. Dari beberapa ini viral lah sebuah video dari tukang bakso, semuanya mengomentari bahwa tukang bakso itu lebih mulia daripada orang-orang atau pejabat-pejabat yang hanya memainkan uang korupsi. Mari kita baca lagi. Pernyataan Hasto tersebut kemudian dibalas oleh Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap yang menyebut jika tukang bakso yang diundang oleh Anies, kenapa Hasto yang berkomentar? Tukang bakso yang diundang kok dia yang mencret. Mencret. Ucapannya dilansir dari fajar.co.id dari Twitter pribadinya. Sebelumnya Hasto mempertanyakan mengapa baru sekarang mengundang para tokoh bakso padahal Anies sudah lama menjabat. Hasto menilai tindakan Anies telah menunjukkan politik yang tak mengakar pada rakyat kecil. Hei, mari baca komentarnya para netizen. Begini komentarnya. Waduh, katanya mak partai wong cilik kok segitunya menghina tukang bakso. Istighfar mak, tolong tukang bakso sekarang banyak yang keren-keren loh. Dan bahkan ada yang mengatakan kuah bakso itu panas nih, otoriter, sombong dan angkuh. Mari kita baca komentarnya. Jadi begini, bahwa apa yang dilakukan Anies sekarang seakan-akan dibully semuanya, apalagi detik-detik Anies sudah tidak menjabat di DKI Jakarta. Bahkan banyak bulian-bulian yang menghujat Pak Anies Baswedan. Tetapi walaupun dihujat tidak berpengaruh sedikit pun kepada pendukung-pendukung Anies atau yang suka pada Anies. Bahkan orang yang kontra sekalian ketika melihat Pak Anies menyatakan seperti itu, bahkan ada yang mendukung Pak Anies. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengadakan acara Malam Ramah Tamah di Jakarta. Pihak yang mengundang dalam acara ini adalah para sponsor, pendukung acara hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Setelah Ramah Tamah, Anies keluar dari kantornya untuk menyampaikan keterangan pers kepada awak media. Saat konfirmasi pers, Anies mengajak dua ketua panitia pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni, dan pengusaha bakso Malang Aroma Suwan, Ruli Rinaldi. Kemudian Ahmad di samping kiri saya adalah Bapak Ruli Rinaldi. Pak Rinaldi adalah pengusaha bakso
Wan Aroma Swan yang kemarin ikut juga berpartisipasi. Seakan-akan Anies itu menyindir Ibu Megawati, tetapi pada hakikatnya tidak. Ini adalah momen di mana orang-orang yang kebetulan orang-orang yang jual bakso itu berpartisipasi sponsor di sana, yang kemudian diundang oleh Anies Baswedan, dan momennya pas, momennya yang tepat. Dan inilah yang kemudian disalahkan para netizen, apalagi partai-partai yang tidak suka dengan Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan seakan-akan menyindir Ibu Megawati. Bahkan di Twitter, di TikTok, di berbagai media ramai bahwa bulian-bulian itu yang disampaikan Pak Hasto kepada kepada Anies Baswedan itu dianggap sebagai hal yang wajar, hal yang biasa, saling sindir hal seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang netizen di para sosial media itu banyak yang menghujat bahwa seakan-akan apa yang disampaikan Ibu Megawati itu adalah keliru besar, dianggap menghina. Padahal itu tidak menyindir sedikit pun. Tetapi Hasto memberikan pernyataan bahwa kenapa Anies Baswedan baru sekarang mengundang tukang bakso, kenapa tidak dari dulu, dan bahkan dianggap tidak pro terhadap rakyat. Maka disinilah yang kemudian para netizen mengomentari lagi bahwa itu adalah seakan-akan Anies Baswedan menyindir Ibu Megawati, dan bahkan seakan-akan Hasto ini sebagai sekjen PDIP dianggap sebagai mengkritik Pak Anies Baswedan. Padahal tidak, ini hanya mempertanyakan kenapa kok ngundang sekarang, kok momennya seperti ini ketika Ibu Megawati menyampaikan begitu, kira-kira seperti itu. Lah disinilah yang kemudian di di berbagai media sosial itu semuanya mengomentari para tukang bakso, dan bahkan hashtagnya adalah tukang bakso. Mari baca komentar-komentar orang. Kalau bukan Megawati yang ngomong, pasti udah didemo oleh abang bakso seluruh Indonesia. Lagi-lagi perkataan jadi bukti kualitasnya. Iyalah korupnya di mana kalau tukang bakso. Penting halal dan tidak korupsi, tidak seperti yang korup-korup itu. Maklumi saja sudah nenek janda pula, wajarlah pengen selalu diperhatikan. Dari Bung Moman, sayang sekali media sekelas Liputan 6 membuat berita yang tidak berbuat sama sekali. Tim kreatifnya harap diperbaiki lagi. Ya bukan begitu, dalam artian bahwa saya pribadi apa yang disampaikan Ibu Megawati itu bukan menghina tukang bakso ya, tapi memang melihat anaknya itu bagaimana menantunya itu bisa mendapatkan orang yang gagah, orang yang kaya, orang yang wajah-wajah yang ganteng, dan kira-kira seperti itu apa yang diungkapkan Ibu Megawati. Tapi para netizen berbeda, tanggapannya dianggap menghina begitu kan. Mari kita baca lagi. Allah bisa murka atas keangkuhanmu, sekejap bisa ledes harta dan tahtamu bila Allah berkehendak. Saya ogah punya mertua kayak lu. Dari Yoyon Ayora, kalau saya ogah malas kenal dengan anak presiden, apalagi punya mantu anak presiden, karena dia terbiasa kecukupan, jadi nggak tahu susah cari minyak goreng. Biuh nggak perlu dilontarkan, kuduni bersyukur, ada yang berkarya demi keluarga. Kokolah, tiliar. Bu Mega tidak seharusnya berkata begitu, niat ibu mau bercanda tapi nggak semua orang berpikiran sama. Iya, memang betul bahwa mungkin candaannya Ibu Megawati itu dianggap bagi orang-orang yang tidak suka mungkin yang kontra, mungkin dianggap sebagai menghina tukang bakso, padahal itu tidak sebenarnya. Dan lagi Mbah Kelalen yo bakul bakso kebanyakan orang Jawa Tengah yang notabene provinsi basis Banteng. Sama sekali bukan Pancasila. Mendinglah mereka itu bekerja keras, mesti didukung, jangan direndahkan. Kita juga makan-makan yang mereka sediakan. Tandanya keterlaluan, di mana Allah baik tukang bakso maupun ketua partai sama. Yang membedakan adalah anak dan ketakwaannya terhadap Maha Pencipta. Canda kok canda? Ya kan nih, canda doang kan nih. Buktinya kemarin langsung memanggil tukang bakso buat makan bersama, biar nggak kelihatan itu seriusnya. Kan bercanda ya kan nih. Terkadang nenek-nenek pun tabiatnya kembali seperti anak kecil. Dari Mang Kiki. Kemudian dari Anissa Putri, candanya lucu ya, jangan ngeremehin tukang bakso.
Di hadapan Allah sama, ojo dumeh. Moga di hari esok tukang bakso jadi presiden, soalnya tukang bubur banyak yang naik haji. Ini yang saya baca itu adalah komentar-komentar para netizen. Kecewa pasti. Jangan mau punya mertua kayak dia. Saya juga nggak mau punya mertua. Bu Mega kalau ngomong, Bo, jangan merendahkan profesi seseorang. Walaupun ibu punya pandangan seperti itu, tapi Mbok jangan diucapkan saling menjaga prasakah. Terus kemudian dari Supianto, ditunggu lur. Ibarat buah kalau udah datang dan busuk di pohon dan jatuh juga ke tanah. Kemudian dari Basin Sadid, katanya untuk wong cilik. Ingat tukang bakso itu adalah wong cilik yang harus dibantu. Jangan mengkhianati rakyat wong cilik. Dan harap wong cilik janganlah tertipu lagi, jangan janji mulu-mulu yang tidak ditepati. Kemudian ada kepada dulur-dulur tukang bakso seluruh Indonesia. Ajak seluruh anggota keluarga kalian untuk boikot partainya Megawati di 2024. Guremkan partainya. Nah, ini bagian demokrasi sebenarnya, tidak perlu kita harus memboikot seperti itu. Semuanya itu adalah demokrasi, kita harus menggunakan akal sehat kita. Tetapi para netizen itu semuanya lagi menghashtag atau mengomentari para tukang bakso. Emang lu apa sih hebatnya selain anak kapal, tukang bakso itu halal, partai lu paling banyak korupsi, hebat mana dibandingkan tukang bakso? Kami semua pedagang bakso tak akan memilih partaimu. Mungkin doyannya menantu tukang sulap kayak Harun Masiku, bisa ngilang, nggak muncul-muncul. Dari Mas Tumbot, elegan bah, mungkin hari ini presiden tako partaimu isok kepilih mergo tukang bakso. Yo ojo ngono bah. Kemudian dari Sabarudin Baragam, judulnya Min, nggak berani ya, ntar kaget. Jadi intinya adalah bahwa apa yang disampaikan Ibu Megawati itu adalah bukan sebenarnya menghina, tapi itu adalah sebagai candaan bahwa siapapun yang punya anak tidak mungkin toh wajah-wajah mencari wajah-wajah yang biasa. Pasti dia disuruh cari orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang berperilaku baik dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Maka dari sinilah yang kemudian kesimpulannya adalah bahwa kita itu demokrasi. Jangan sampai saling hujat-menghujat atau bully-membuli. Siapapun itu. Partai PDIP, partai-partai yang lain itu adalah banyak yang memberikan kontribusi besar kepada negara kita. Mungkin di situ jangan lupa tonton terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tonton terus karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam netizen, salam inspirasi bagi kita semua.